Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Manakarisma, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Politik angkatan 2017. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang proses peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Nah, proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan dan perumusan, lalu ada pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara garis besar diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu pasal 20 ayat 1. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Pasal 5 ayat 1 tertulis di situ, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Selanjutnya, dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya, lebih spesifik, diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang urutan peraturan perundang-undangan. Lalu pengertian pembentukan undang-undang di Indonesia, istilahnya itu perundang-undangan diartikan dengan segala sesuatu yang bertalian dengan undang-undang, seluk-beluk undang-undang. Lalu menurut Bagaimanan, peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai atau sedang menjalankan fungsinya sebagai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Pengertian pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan DPR RI membentuk undang-undang. Membentuk undang-undang itu merupakan kekuasaan yang melekat pada DPR. Selain kekuasaan pengawasan dan anggaran, wewenang pembentukan undang-undang ini diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber kepada Undang-Undang 1945 dan ketentuan pasal 20 ayat 1 menggariskan yang pertama itu ada DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Lalu ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Yang keempat, ada Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang kelima, ada dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui
yang disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari. Semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan atau disebarluaskan. Lalu, kekuasaan membentuk undang-undang pada DPR merupakan wewenang atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang 1945 yang dipegang oleh Presiden. Pra-amandemen pasal 5 ayat 1 undang-undang dipegang oleh Presiden. Akibatnya, beban untuk membentuk undang-undang yang diwujudkan dalam fungsi legislasi DPR menjadi tanggung jawab DPR dan DPR sepenuhnya. Dengan kata lain, perubahan Undang-Undang 1945 telah mendudukan posisi DPR sebagai lembaga utama membentuk undang-undang. Undang-undang pembentukan undang-undang. Lalu sedangkan Presiden tetap memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dalam bentuk hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Sekaligus tugas untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Undang-undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Untuk undang-undang tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang terbagi menjadi 5 tahap, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Yang pertama ada tahapan perencanaan undang-undang. Tahapan perencanaan undang-undang adalah tahapan di mana DPR dan Presiden serta DPD terkait rancangan undang-undang tertentu menyusun daftar rancangan undang-undang, rencana undang-undang atau rancangan undang-undang yang akan disusun ke depan. Proses ini umumnya dikenal dengan istilah penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas, yaitu hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR. Ada tahap penyusunan rancangan undang-undang. Tahap penyusunan rancangan undang-undang merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah rencana undang-undang dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. Tahap ini terdiri dari penyusunan rancangan perundang-undangan. Selanjutnya ada harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi. Lalu ada pembuatan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau kajian dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah yang tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam hal suatu rancangan peraturan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Kerangka peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada judul, yang kedua ada pembukaan. Nah, dalam pembukaan itu ada frasa dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan, ada considerans, ada dasar hukum, dan dictum. Yang ketiga ada batang tubuh. Di dalam batang tubuh itu ada ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana jika diperlukan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Yang lalu ada penutup, yang selanjutnya ada penjelasan jika diperlukan, dan ada lampiran jika diperlukan. Nah, selanjutnya ada tahapan pembahasan rancangan undang-undang. Tahapan pembahasan undang-undang, pembahasan materi rancangan undang-undang antara DPR dan Presiden juga dengan DPD, khusus untuk topik-topik tertentu melalui 2 tingkat pembicaraan.
pertama tingkat 1 adalah pembicaraan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Tingkat 2 adalah pembicaraan dalam rapat paripurna, pengaturan pengaturan sebelumnya DPD hanya diizinkan untuk ikut serta dalam pembahasan tingkat 1, kemudian DPD ikut dalam pembahasan tingkat 2. Namun, peran DPD tidak sampai kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang. Persetujuan bersama terhadap suatu rancangan undang-undang tetap menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Tidak ikut serta pada pemberian persetujuan akhir yang lazimnya dilakukan pada rapat paripurna DPR pembahasan tingkat 2. Artinya, DPD dapat saja ikut membahas dan memberi pendapat pada saat rapat paripurna DPR yang membahas RUU pada tingkat 2, tetapi tidak memiliki hak memberi persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang bersangkutan persetujuan terhadap rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang terkait dengan penentuan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa hanya DPR dan Presidenlah yang memiliki hak memberi persetujuan atas rancangan undang-undang. Lalu ada tahapan pengesahan undang-undang. Tahapan pengesahan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 72 menyampaikan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan memuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Setelah Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR, maka undang-undang itu kemudian diundangkan oleh Menteri agar undang-undang ini dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat umum. Dalam hal rancangan undang-undang tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama DPR dan Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib digunakan sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keterangan rancangan undang-undang yang telah disetujui disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling lambat 7 hari kerja untuk disahkan pasal 72 ayat 2 nomor 12 tahun 2011. Yang kedua, apabila dalam 30 hari kerja rancangan undang-undang tersebut belum disahkan menjadi undang-undang, pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden untuk meminta penjelasan. Yang ketiga, dalam rancangan undang-undang tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak rancangan undang-undang disetujui, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib digunakan. Jadi proses pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tahap pertama adalah perencanaan undang-undang yang diawali RUU yang dapat berasal dari DPR, Presiden, DPD tertentu. Setiap RUU yang diajukan
harus dilengkapi dengan naskah akademik RUU. Dalam tahap penyusunan RUU, DPR dalam rapat paripurna memutuskan rancangan undang-undang tersebut berupa persetujuan tersebut dengan perubahan atau penolakan. Selanjutnya, RUU dapat dibahas dalam 2 tingkat pembicaraan. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan Presiden diserahkan kepada Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sekian pembahasan saya kali ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.